Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak kelas 3 yang soleh dan soleha? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Anak-anak, kali ini kalian akan belajar tentang pesan-pesan yang terkandung di dalam surat An-Nasr. Perhatikan penjelasan dari ibu, tetap semangat belajarnya dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kemudahan-kemudahan kepada kalian semua dalam menerima dan memahami pelajaran yang ibu sampaikan. Amin. Baiklah anak-anak, sebelum masuk materi kita baca doa dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wabil islami dina wabi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Amin ya robbal alamin. Anak-anak, pada zaman Nabi Muhammad SAW berdakwah, Nabi banyak menghadapi perlawanan. Para pengikut Nabi ada yang diusir, difitnah, sampai diperangi dan dibunuh. Sebenarnya jumlah orang kafir lebih banyak dibanding orang-orang yang sudah beriman. Meskipun berjumlah lebih sedikit, pengikut Nabi tetap berusaha tegar. Nabi menenangkan hati para pengikutnya bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menurunkan pertolongan kepada orang-orang mukmin ketika itu. Atas keyakinan akan adanya pertolongan Allah, karenanya tak ada satupun orang mukmin yang gentar menghadapi perlawanan, tekanan, atau intimidasi orang kafir. Setiap menjalankan sholat, Nabi Muhammad SAW dan para pengikutnya selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya Allah selalu menolong mereka dalam berdakwah. Terbuktilah dalam beberapa peristiwa ketika Rasulullah SAW sudah terdesak diperangi, walaupun jumlah mereka sedikit, kemenangan tetap berpihak kepada orang mukmin. Contohnya peristiwa Perang Badar. Jumlah tentara Rasulullah SAW ketika itu hanya 1.000 orang, sedangkan tentara kafir Quraisy berjumlah 3.000 orang. Pada saat perang berkecamuk, Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan bala tentara berupa malaikat yang tidak diketahui oleh orang kafir, sehingga pengikut Rasulullah SAW memperoleh kemenangan gemilang. Anak-anak, ada dua hal yang dicatat oleh surah An-Nasr ini saat setelah pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala turun dan orang mukmin memperoleh kemenangan. Pertama, orang-orang kafir berbondong-bondong masuk Islam karena Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan hidayah kepada mereka. Masuk Islamnya orang-orang musyrik Mekah juga didorong oleh sikap Nabi Muhammad SAW dan kaum muslimin yang bersikap toleran dan cinta damai. Kedua, orang-orang mukmin membaca tasbih karena kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala itu dan meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai perasaan rendah hati. Membaca tasbih adalah perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada orang mukmin. Karena biasanya kemenangan selalu disangka itu hasil kerja mereka, dan biasanya mereka lalu bersikap sombong. Padahal kemenangan itu datangnya dari pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah meraih kemenangan, orang mukmin seharusnya membaca tasbih Subhanallah dan istighfar astagfirullah agar terhindar dari perasaan takabur atau sombong. Anak-anak, adapun pokok-pokok isi surat An-Nasr adalah: pertama, pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan datang dan Islam akan mendapat kejayaan. Yang kedua, perintah Allah kepada orang beriman agar bertasbih, memuji Allah dan meminta ampun kepada Allah dikala terjadi peristiwa yang menggembirakan. Anak-anak, ada sikap yang perlu kita tumbuhkan setelah kita mengetahui pesan dalam surat An-Nasr. Yang pertama, sikap aku selalu bersyukur apabila mendapat kegembiraan. Anak-anak, kita bisa bersyukur dengan mengucapkan Alhamdulillah. Kemudian kita meminta ampun kepada Allah jika melakukan kesalahan. Jangan lupa juga kita selalu memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anak, itulah tadi materi mengenai pesan surat An-Nasr.
Semoga dengan menyimak pembelajaran ini, kalian bisa menjadi pribadi yang selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan selalu memohon ampun dan pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita akhiri pembelajaran ini dengan melafazkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Akhir kata Ibu ucapkan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dan sampai jumpa Senin depan.